Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pangasing kabar ta? Barang baji-baji asin jeki naik kulle ampilang ngiri apa kulit babatuan ke ane watua. Jadi dia lampai tulen andernita di channel Muhammad Rerewa. Teka lupai subscribe, like, serta komen. Jadi bajimi anak-anakku kalau sesalapang ya reka agang-agangku papila jarak bahasa Mangkasara mai maki naki pantamai mo materi ku babatuan ki newatua. Jadi baiklah untuk anak-anakku kelas 9 ataupun teman-teman para pembelajar bahasa Makassar, mari kita memasuki materi yaitu lampang kana parenta atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kalimat perintah atau kalimat imperatif. Disimak dengan baik supaya bisa dipahami. Papila jarang maka rua atau materi kedua, lampang kana parenta atau kalimat perintah ataupun sering disebut dengan kalimat imperatif. Untuk kelas 9 atau kalau sasalapang semester ganjil atau semester gasala. Kompetensi dasarnya ada dua, yaitu yang pertama memahami fungsi dan tujuan kalimat imperatif. Tujuan pembelajarannya, setelah membaca materi pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dan tujuan kalimat imperatif dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati dan mendiskusikan sifat-sifat kalimat imperatif dalam bahasa Makassar, siswa atau peserta didik dapat membuat contoh kalimat imperatif dengan tepat. Tujuan yang ketiga, yaitu setelah mengamati dan membuat contoh kalimat imperatif dalam bahasa Makassar, siswa atau peserta didik dapat menulis lontara kalimat imperatif. Kompetensi dasar yang kedua, yaitu menuliskan teks khutbah dalam bahasa Makassar dengan menggunakan bahasa Makassar yang persuasif. Tujuannya yaitu setelah membaca dan membandingkan kosakata kalimat imperatif, siswa atau peserta didik dapat menuliskan teks khutbah dalam bahasa Makassar dengan menggunakan bahasa yang persuasif. Disimak dengan baik. Pengertian kalimat perintah. Kalimat perintah atau imperatif dalam bahasa Makassar disebut lampang kana parenta, yaitu kalimat yang mengandung intonasi imperatif atau perintah yang dalam ragam tulis atau latinnya ditandai oleh tanda seru atau tanda titik 3 pada tulisan lontara. Jadi intinya ya, pada kalimat imperatif atau kalimat perintah ataupun dalam bahasa Makassar lampang kana parenta, itu kalimat yang mengandung intonasi perintah yang dalam ragam tulis atau latin ditandai dengan tanda seru dan dalam tulisan lontara ditandai dengan tanda titik 3. Selanjutnya kita beralih ke sifat-sifat kalimat perintah atau sifat-sifatna lampang kana parenta. Maka rea yami antu amarenta atau memerintah. Maka rua
api sangka atau melarang. Maka talua yamiantu asuro atau menyuruh. Kemudian kepala tulung atau meminta tolong. Lanjut. Rupa-rupana lampangkana perintah atau jenis-jenis kalimat perintah. Yang pertama, memerintah atau amarintah. Yang kedua, melarang atau opisangka. Yang ketiga, menyuruh atau asuro. Selanjutnya kita masuk ke contoh memerintah. Yareka contohna lampangkana amarintah jenis amarintah ya. Jenis yang pertama. Contoh pertama, mangeko asikola. Ini seperti pengertiannya tadi bahwa diakhiri dengan tanda seru dalam aksara Latin dan dalam aksara lontara diakhiri dengan tanda titik 3. Ini adalah ciri-ciri kalimat perintah. Artinya, mai ku sekolah artinya pergi ke sekolah. Selanjutnya, contoh yang kedua, ritampak lorua pelak lorono. Buanglah sampahmu di tempat sampah. Selanjutnya, sambai bajunta una moteriki sekolah. Ganti bajumu jika sudah pulang dari sekolah. Itu contoh memerintah atau amarintah. Selanjutnya, kita beralih ke contoh apisangka atau contohnya apisangka atau melarang ya. Yang pertama, teako lampai. Artinya jangan pergi. Yang kedua, alemi punatena nupilangeri. Artinya silahkan ambil jika kamu tidak mendengar. Yang ketiga, nipisangkaiki angoloan rini. Artinya dilarang lewat di sini. Masuk ke bagian yang ketiga yaitu contohna asuro atau contoh menyuruh. Aliansa jeneino. Tolong ambilkan saya air minum. Selanjutnya, baliangi sepatu andino. Belikan adikmu sepatu. Bilangeri kanana tautoano. Dengarkan kata orang tuamu. Jadi ini adalah jenis-jenis beserta contoh dari kalimat perintah atau lampangkana perintah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Dan hal-hal yang kurang dipahami silahkan ditanyakan di kolom komentar ataupun di grup masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua.